Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi min zulmatil wahmi wa akrimna wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahil lana asahil lana abwaaba fadlika abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di Ramadan ke-18. Berarti kita hampir selesai di 10 hari kedua dan akan masuk di 10 hari terakhir, yang diakhiri nanti dengan Idul Fitri. Malamnya takbiran. Kira-kira di Pare atau di rumah kampung? Ya, adik-adik semuanya, Mas Muhib, Mbak Fatimah, Dedek Maulana, sudah mandi, Dek? Masya Allah. Kajian kita di Ramadan ke-18 pada hari Senin 11 Mei 2020 Masehi itu berbicara tentang syarat-syarat tobat. Untuk kali ini, adik-adik, dengarkan syarat-syarat tobat. Kajian kita kali ini tidak banyak, sedikit saja. Tobat dari segala dosa hukumnya adalah wajib. Setiap orang memang punya dosa. Setiap orang punya kesalahan. Tetapi dosa dan kesalahan tersebut bisa saja hangus, hilang dengan taubat, dengan istighfar, dengan mengakui kesalahan dan dosa. Jika maksiat itu terjadi antara hamba dengan Allah, tidak berkaitan dengan hak manusia, maka ada 3 syarat tobat. Ya, artinya kalau kita melakukan dosa terhadap Allah, maka syaratnya 1, hendaknya ia meninggalkan maksiat tersebut. 2, menyesali atas perbuatannya. 3, berniat teguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Mungkin kalau sama Allah itu sangat mudah ya, kalau kita berbuat dosa, kesalahan, maksiat, dan itu kepada Allah. Selama kita tidak musyrik, selama kita tidak menuhankan selain Allah, tidak menuhankan berhala, tidak menuhankan anak sapi, patung anak sapi, tidak menuhankan uang, tidak menuhankan mobil, tidak menuhankan apapun, karena kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya, maka Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik semuanya, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah. Nah, ini sama Allah. Adapun jika maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka tobat itu diterima dengan 4 syarat, yakni 3 syarat di muka, dan yang keempat hendaknya ia menyelesaikan hak yang bersangkutan. Biasanya kalau kita punya salah sesama manusia ya, itu kalau di Indonesia ada adat namanya halal bi halal. Di dalamnya ada acara salam salaman, saling mengakui kesalahan di dalam hati masing-masing, kemudian berjabat tangan. Biasanya kalau orang Jawa bilang sapurone ya, sapurone, terus apa? Saking kalepatan, minta maaf ya dari kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, biasanya itu jatuh di awal bulan Syawal atau Idul Fitri biasanya. Kalau di Indonesia bagus sekali adat yang sudah berjalan selama ini, yaitu berkeliling dari satu rumah ke rumah orang lain, di tetangga kanan kiri depan belakang. Kalau kita adalah sanak saudara, maka yang jauh biasanya datang ke tempat, atau kita yang mendatangi di tempat saudara kita. Ini nggak terjadi di negara lain, hanya ada di Indonesia. Luar biasa. Jika berupa harta atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikan. Nah, ini hati-hati buat yang punya hutang piutang. Yang punya hutang itu nggak bisa hilang begitu saja dengan lupanya kita membayar, atau lupanya orang yang dihutangi, orang yang piutang
lupa, itu tidak dengan serta-merta atau secara otomatis hutangnya itu hilang. Hutang itu akan selalu dibawa mati. Maka seberapapun kecilnya, apalagi yang besar, hati-hati. Bagi yang punya hutang, selesaikan. Karena itu adalah hak anak Adam. Dimana kalau kita berhutang, ya kita bayar hutangnya. Jangan kita hutang terus lama nggak dibayar, mengira bahwa yang memberikan hutang itu lupa, lalu kita lupakan, dan itu salah. Jika berupa had atau hukuman atau tuduhan atau sejenisnya, maka hendaknya had itu ditunaikan dan ia meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah, menggunjing, maka ia harus memohon maaf. Adik-adik semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ia wajib meminta ampun kepada Allah dari segala dosa. Jika ia bertobat dari segala dosa, maka tobat itu diterima di sisi Allah. Dan dosa-dosanya yang lain masih tetap ada. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' yang menunjukkan wajibnya melakukan taubat. Dan dalil-dalil yang dimaksud telah kita uraikan di muka. Allah menyeru kita untuk bertobat dan beristighfar. Ia menjanjikan untuk mengampuni dan menerima tobat kita, merahmati kita manakala kita bertobat kepadanya, serta mengampuni dosa-dosa kita. Dan sungguh Allah tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak kesalahan dan maksiat yang sudah pernah kita lakukan, rahmat Allah jauh lebih banyak, dan ampunan taubat Allah sangat luas, seluas samudra, bahkan lebih daripada itu. Ya Allah, terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Maka yang perlu diperhatikan di dalam kajian Ramadan pada hari ini adalah bahwa taubat, istighfar itu kepada Allah, sementara kepada manusia maka permintaan maaflah yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan menyelesaikan segala tanggungan kita. Misalkan tanggungan hutang, tanggungan had, hukuman, ya, menggunjing, tapi ujungnya nanti adalah meminta maaf kepada manusia. Berarti ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal. Ada al-alaqah bainallah dan ada juga bainan nas. Demikian apa yang bisa ayah sampaikan di kajian pada hari ini tentang syarat-syarat tobat. Ya, yang pertama tadi apa? Hendaknya ia meninggalkan maksiat tersebut. 2, menyesali atas perbuatannya. Dan ketiga, berniat teguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Yuk kita doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bididina ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami. tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna inna nastaudi'uka nastaudiuka ma 'allamtanahu ma 'allamtanahu fardurhu farduhu ilaina ilaina 'inda inda hajatina hajatina ilaihi ilaihi wala tunsinahu wala tunsinahu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.